Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan aku Wierman Andre sini. Makasih masih di channel ini. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Kali ini aku akan bicarakan tentang parenting, perbaikan orang tua. Simak ya. Parenting, ilmu parenting, perbaikan orang tua. Dari bahasanya aja parent, orang tua. Jadi itu perbaikan untuk orang tua, bukan perbaikan untuk anak. Parenting. Kalau untuk anak itu childrening, anak-anak. Jadi yang perlu diperbaiki itu orang tua, karena orang tua yang mengajar ke anak, orang tua yang mendidik anak, orang tua yang mengasuh anak. Anak itu pada dasarnya polos, semua bersih dari lahir. Jadi anak itu tergantung orang tuanya. Itulah kenapa istilahnya ilmu parenting. Pada hakikatnya itu perbaikan orang tua. Di dalam Islam kita juga diajarkan untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, baru memperbaiki orang lain. Dalam surat, aku baca dulu ya, lihat kepean dulu guys. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, dan seterusnya. At-Tahrim ini surat ke-66 ayat ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini kita lihat, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita pelihara diri kita dulu, baru bisa keluarga kita. Kita perbaiki diri kita dulu, baru bisa memperbaiki keluarga. Itulah yang perlu dalam dunia parenting. Kalau orang tuanya nggak bisa memperbaiki dirinya, gimana mau memperbaiki anaknya? Parenting itu, anak itu cerminan orang tua. Jadi kalau anaknya nakal, anaknya bandel, bisa jadi orang tuanya nakal, bandel. Anaknya baik, bisa jadi orang tuanya baik. Tapi ada juga anaknya yang nakal, bandel, orang tuanya baik. Itu mungkin sudah takdir. Enggak semua anak bisa baik. Alhamdulillah kalau semua anaknya baik. Misalnya banyak anak, 5 orang, semuanya baik, semuanya berhasil, semuanya alim. Tapi kalau anaknya ada yang satu nyeleneh, ada satu yang nakal, itu mungkin cobaan dari Allah, ujian. Seperti instruksi dalam pesawat, jika keadaan darurat, selamatkanlah diri Anda, pakailah tabung oksigen Anda terlebih dahulu, baru ke sebelah Anda, ke orang lain. Begitulah dalam memperbaiki keluarga. Yang di ayat tadi disebutkan kita memperbaiki diri sendiri, baru memperbaiki keluarga. Menyelamatkan diri kita sendiri, baru menyelamatkan orang lain. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Allah itu menilai proses, bukan menilai cuma hasilnya aja. Jadi kalau anak kita
sudah kita didik, kita ajar, tapi masih tetap nakal, tetap bandel, tetap jahat, mungkin itu sudah takdir Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi itu bukan salah kita lagi, salah orang tua, tapi bisa jadi itu takdir Allah. Contoh dalam kisah Islam itu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam disebut cuma namanya, nggak disebut keluarganya, karena anaknya ada yang jadi pembunuh kan. Nabi Nuh anaknya yang ikut kapal, dia nggak mendukung ayahnya, dia tetap bertahan, nggak mau ikut dalam kapal. Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim dan anaknya karena dia contoh yang baik. Itulah Allah nggak menilai cuman hasilnya, tapi juga menilai prosesnya. Parenting berarti perbaikan orang tua. Parent, dari istilahnya aja parent, bahasa Inggris parent, orang tua. Kalau orang tua nggak bisa mendidik, nggak bisa mengajarkan, nggak bisa mengendalikan anak, jangan harap anaknya baik, anaknya menurut. Parenting itu perbaikan diri ke dalam, bukan keluar ya. Jadi kalau keluar misalnya anak kita nakal, kita lebih fokus ke memperbaiki anak. Padahal kita lalai, kita tidak memperhatikan, fokus memperbaiki diri sendiri, tidak memperbaiki diri orang tua. Kadang anak dibawa ke psikolog, ke psikiater, atau ke ustadz, tapi orang tuanya tidak memperbaiki diri, itu tidak akan optimal. Karena parenting itu fokusnya memperbaiki diri, baru bisa memperbaiki keluarga. Tidak salah kita membawa anak ke psikolog, ke tempat yang lain, ke dokter, tapi kita juga memperhatikan kelakuan kita, memperhatikan tingkah laku orang tua, apakah sudah memperhatikan anak, apakah sudah mendidik anak dengan baik. Ilmu parenting itu bukan untuk jangka pendek ya, itu untuk jangka panjang. Bisa jadi sekarang belum bermanfaat karena belum punya anak, nanti kalau udah punya anak baru bermanfaat, baru bisa diterapkan. Bisa jadi anak pertama kita tidak optimal, kita tidak baik mendidik, tidak begitu perhatian, atau ada yang kurang, ada yang lalai. Bisa jadi untuk anak yang kedua, yang ketiga, semuanya akan lebih baik, semuanya akan lebih diperhatikan dan dirawat. Dampak salah pendidikan, salah pengasuhan itu bisa panjang ya, bukan cuman 1-2 hari, bisa seminggu lebih, bisa tahunan, bahkan bisa sampai puluhan tahun, sampai generasi berikutnya. Kita salah mendidik anak, jadi anak jahat, nanti anak menikah, dia akan mendidik anaknya lagi, cucu kita jadi jahat juga. Nanti turun temurun. Itulah perlunya ilmu parenting, itulah perlunya ilmu agama, agar kita bisa menjaga anak keturunan kita lebih baik lagi. Oke, itu aja guys dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya ya. Lebih kurangnya aku minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.